kita semua sudah menikmati istirahat yang luar biasa di malam tadi. Dan sekarang kita mau bersama-sama beribadah di hari Minggu yang indah ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan, kami tetap setia. Kami boleh terus beribadah secara online Tuhan, meskipun kami belum dapat berkumpul di gereja, tapi kami membawa hati kami yang sungguh-sungguh, karena kami percaya ketika kami menaikkan pujian, di situ kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan. Amin. Terima kasih banyak, dan kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita tahu ada seorang bernama Daud yang terkenal dengan puji-pujiannya, terkenal dengan nyanyian-nyanyiannya, dan dia bersemangat ketika dia memuji Tuhan. Mari hari ini saya ajak kita semua, kita mau contoh Daud, kita mau menari, kita memuji Tuhan seperti Daud puji-puji Tuhan. Yeay, sama-sama tepuk tangan buat kita. Yeay, yeay, yeay. Kita undang roh Allah ada di tengah-tengah kita. Roh Allah ada. Yeay, semua. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Katakan ku kan menari, ku kan menari. Mari angkat tangannya semuanya, gak usah malu. Kita mau berikan terbaik buat Tuhan kita. Katakan ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Kita tahu ternyata bukan hanya menari yang begitu indah yang dibuat oleh Daud, tapi juga ketika dia bersuka cita, dia tertawa tertawa atas kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mau ketawa. Hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti dan tertawa. Hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti dan tertawa. Hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa. Mana senyumannya? Kita terbaik kita buat kiri kanan, kita semua senyum. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa seperti dan tertawa. Hahaha. Ku mau menari, ku kan menari. Mari angkat tangannya, berikan terbaik buat Tuhan kita. Katakan ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari, ku kan menari seperti dan menari. Kiranya sukacita dan damai Tuhan melimpah-limpah buat kita semua. Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam pelataran Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan lebih lagi. Gapai jubah Yesus, rasakan hadirat Tuhan. Kita semua sepakat bahwa tidak ada yang seperti Tuhan kita. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang begitu luar biasa dan begitu mengasihi kita. Lewat dari pujian dengan bahasa Inggris ini, kita mau katakan bahwa gak ada seperti Engkau Tuhan. Setiap hidup kami Tuhan, kami berikan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. And I could search for all eternity long and find there is none like You. Katakan dari awal kembali, there is none like You Jesus. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. And I could search for all eternity long and find there is none like You. I could search
all eternity long and find there is none like you. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. More than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as the time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than what I say, more than what can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as the time goes by, I'll be by your side, 'cause I never
need you, Lord. I need you, Lord, more than the air. More than the air I breathe. More than the song I sing. More than the next heartbeat. More than anything. And Lord, as the time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. Now I need you more. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kami memberikan terbaik lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hidup kami akan diubahkan. Terima kasih Tuhan. Hati kami terbuka lebar, telinga kami terbuka lebar untuk terima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Than ever before, I need you, Lord. One more time, sing it out. I need you, Lord. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita tetap bersemangat. Kita tetap luar biasa. Karena Tuhan kita yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, kita tetap sehat. Bersuka cita. Karena Allah kita selalu menjaga kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Engkaulah satu-satu Allah yang bisa kami andalkan. Engkaulah satu Allah-Allah yang luar biasa. Selalu menjaga kami keluar masuk aman sentosa. So berikan kami semangat, berikan kami kekuatan, kemampuan. Supaya kami bisa melakukan apa yang kami inginkan. Sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini kami semua bersuka cita. Kami haus lapar pada firman-Mu. Berbicara kepada kami pada pagi ini. Biar kami semakin mengerti firman-Mu. Mengerti pikiran-Mu, kehendak-Mu. Biar semua kami berjalan sesuai apa yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat pagi. Semua yang diberkati Tuhan yang luar biasa. Hari ini judul saya adalah berilah maka kamu akan diberi. Nah, saya ambil kitab Lukas pasal 6 ayat 38. Belilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Setiap orang pasti senang sekali dapat berkat. Namun jangan lupa, perhatikan kembali ayat nas tersebut. Tuhan Yesus berkata, belilah. Kata ini mendahului kata diberi. Seperti apa ukuran untuk memberi? Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan kualitas yang sama seperti harapkan. So, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Jadi Tuhan melihat tindakan kita terlebih dahulu. Baru kemudian Tuhan Yesus menyesuaikan berkat yang akan Tuhan Yesus curahkan sesuai ukuran yang kita buat. Saya ulang lagi ucapan kata pertama ini. Berilah. Ini bermakna hal yang pertama adalah memberi. Bukan diberi atau menerima. Ini menjadi pesan penting ayat ini. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi semua dengan standar ukuran yang sama yang kita harapkan. Yang terbaik, yang berkualitas. Seperti Tuhan selalu membeli terbaik buat kita. Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya murah hati seperti Dia, serupa, segambar dengan Dia.
Jadi, mari kita menjadi pelaku firman hari ini dengan mengajarkan apa Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya ambil contoh yang pertama seperti Hana. Suami Hana bernama Elkana, punya 2 istri, Hana dan Penina. Tapi dia lebih menyayangi Hana. Penina selalu mengejek Hana karena Hana tidak punya anak. Sedangkan Penina punya banyak anak. Setiap tahun, Elkana membawa keluarganya ke Silo untuk beribadah di tabernakel. Suatu kali ketiga mereka di sana, Elkana melihat Hana sangat sedih. Elkana berkata, "Jangan menangis Hana. Kamu kan masih punya aku. Aku sayang padamu." Lalu Hana pergi untuk berdoa. Hana minta tolong kepada Tuhan sambil terus menangis. Hana berjanji, "Tuhan, kalau Engkau memberikanku anak, aku akan memberikan dia untukmu. Dan dia akan melayanimu seumur hidup." Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, Hana adalah seorang yang mempunyai rahim yang mandul. Setelah Tuhan mengabulkan doa Hana hanya mempunyai anak tunggal satu-satunya, namanya Samuel. Tapi Hana ingat firman Tuhan ini, "Belilah, kamu akan dibeli." Dalam waktu kurang dari setahun, Hana punya anak. Dia menamainya Samuel. Hana pasti sangat senang, bukan? Hana tidak lupa janjinya kepada Tuhan. Setelah Samuel tidak menyusul lagi, Hana membawanya ke tabernakel untuk melayani di sana. Hana berkata kepada Iman Eli, "Ini anak yang saya minta dalam doa. Saya mempersembahkan Samuel kepada Tuhan seumur hidupnya." Setiap tahun, Elkana dan Hana mengunjungi Samuel, membawakan rompi panjang yang baru untuknya. Setelah Hana menjadi pelaku firman, Tuhan kita sembah bukanlah Tuhan yang mati, namun Tuhan yang hidup selalu pegang pada firman-Nya. Akhirnya Hana mempunyai anak. Tuhan menepati janjinya. Siapa yang membeli, dia akan diberi. Sehingga Tuhan memberi Hana 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pemberian itu sebenarnya bukan masalah jumlah, tapi rasio dan iman. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Contoh yang kedua, orang yang menabur banyak. Saya ambil 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau seorang petani ingin menuai 1000 tanaman, tapi hanya menabur 100 bibit, dia akan kecewa. Tidak peduli apakah dia berdoa siang dan malam, puasa, membuat pengakuan iman sampai lidahnya copot. Kalau dia cuma menabur 100 bibit, maka tumbuh akan dia tuai pasti 100 pohon. Kalau kita menabur dengan berkelimpahan, maka kita akan menuai dengan kelimpahan juga. Kalau kita jarang-jarang, maka kita juga akan jarang-jarang menuai. Sekali lagi, hal ini lebih menunjukkan rasio, mempersenjatai kita dibanding tahap total kita. Kalau saya memberi sedikit dari milik saya, maka saya juga akan menerima sedikit dari apa yang Tuhan miliki. Kalau saya memberi dengan berkelimpahan, maka saya juga akan menerima berkelimpahan dari apa yang Tuhan miliki.
tingkat kelimpahannya akan diukurkan pada kita adalah tangan kita sendiri yang memutuskan. Kasih contoh yang ketiga. Ketika saya ke pasar, pas saya tiba di tempat penjualan sayur-sayuran, ada seorang nenek sekitar usia hampir 80 tahun. Dia mau beli kangkung, namun di tangannya ada 4.000 rupiah. Orang penjualan kangkung sudah diikat, diatur dari rumah, jual 3 ikat kangkung harga 10.000, tidak jual satuan. Tapi si nenek tetap memohon pada penjualan sayuran itu, izinkan saya beli 1 ikat kangkung, karena uangku hanya 4.000. Saya perlu kangkung buat cucu makan. Si penjualan kangkung tetap keras, tidak jual 1 ikat kangkung. Penjualan takut nanti 2 ikat kangkung tidak ada orang beli. Ketika saya melihat si nenek tetap memohon terus pada penjualan kangkung, tapi tetap ditolak permohonan dari si nenek tersebut, akhirnya saya bilang saya mau beli 2 ikat kangkung itu. Saya merasa belas kasihan pada nenek itu. Mungkin cucunya ada pesan beli kangkung. Mungkin cucunya doyan makan kangkung. Kelihatan nenek sayang pada cucunya. Kalau nenek tidak pergi-pergi, tetap memaksa si penjualan kangkung itu menjual 1 ikat kepadanya. Membuat saya tambah belas kasihan pada nenek itu. Hanya saya sendiri ambil 3 ikat kangkung itu, saya taruhkan ke dalam keranjang si nenek itu. Dan saya ambil lagi sayur kailan itu, saya masukin keranjang nenek itu. Nenek terkejut. Nenek bilang, kenapa engkau masukin kangkung sayur kailan ke dalam keranjangku? Uangku hanya memiliki 4.000 rupiah doang. Saya langsung berkata kepada Nek, Yesus sangat mengasihimu dan mencintaimu, Nek. Sehingga uang kangkung dan kailan sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Nenek tambah bingung mendengar perkataan saya. Dan saya suruh nenek itu pulang. Kamu tidak perlu bayar lagi karena Yesus mengasihimu. Puji Tuhan. Nenek itu turut dan dia langsung pulang. 2 bulan kemudian peristiwa itu ulang kembali pada saya. Ketika saya ke tempat penjualan babi. Ada seorang kakek usia juga 70-an. Dia tanya penjualan babi, daging babi sekilo berapa? Penjualan babi jawab, sekilo daging babi 100.000 rupiah. Terus kakek itu bilang, uangku tinggal 7.000. Bolehkah saya beli? Hanya 7.000 saja. Penjualan babi juga bingung, gimana potongnya dengan 7.000 tersebut. Kelihatan penjualan babi masih ada belas kasihan sedikit dibanding dengan penjualan sayuran. Cuma bingung potongnya dengan uang 7.000 itu. Saya ingat firman Tuhan. Berilah, maka kamu akan diberi. Saya suruh penjualan babi timbangkan 1/2 kilo daging babi, kasih pada kakek itu. Karena penjualan babi itu kenal saya. Tidak meragukan perintah saya. Setelah 1/2 kilo daging babi, saya serahkan pada kakek tersebut. Dan kakek juga bingung. Karena uangnya hanya 7.000. Mana mungkin dia bisa dapat 1/2 kilo daging babi. Saya lihat kakek itu bingung. Saya langsung berkata lagi, Tuhan Yesus mengasihimu. Uang daging babi sudah Tuhan Yesus lunasi. Silakan kakek boleh pulang bawa daging babi tersebut. Karena Yesus mencintai kakek. Puji Tuhan,
kakek juga turut langsung pulang. Selang 1 minggu mau lebaran Imlek, saya selalu beli sayur, daging, pasti saya titip pada 3 orang tersebut. Nanti selesai belanja, baru saya pulang sambil ambil titipan sayuran pada 3 orang tersebut. Sehingga cerita sampai di rumah, saya keluarkan sayuran saya. Ternyata saya temui 5 kilo daging babi. Hari itu saya tidak beli daging babi. Kok ada daging babi saya bawa pulang? Mau kembali ke pasar, saya sudah capek. Saya pikir besok aja. Saya bawa kembali 5 kilo daging babi, itu esok hari. Saya langsung tanyakan pada 3 orang yang saya titipkan saya setiap kali saya belanja. Saya tanya, kemarin ada orang cari ketinggalan babi, daging babi itu 5 kilo enggak? 3 orang tersebut bilang enggak ada, Pak, yang cari 5 kilo daging babi. Terus saya pesan pada mereka, jika besok ada tanya 5 kilo daging babi ketinggalan itu, tolong kasih tahu daging babi dia punya terbawa oleh saya. Ini nomor HP saya. Saya akan gantikan daging babi segar pada orang tersebut yang terbawa oleh saya bawa ke rumah. Nunggu hari ke hari, tidak ada orang menanyakan. 3 orang tersebut, akhirnya saya dapat 5 kilo daging babi gratis. Sikap membeli satu sama lain adalah sebuah sikap di mana keikhlasan dari satu pihak terjadi melalui penyaluran semua nilai. Pada pihak lain tanpa meminta imbalan dari pihak yang menerima. Sikap membeli dapat kita bisa dilihat di mana-mana. Tetapi hanya sedikit memberikan dengan hati yang penuh keikhlasan. Banyak membeli hal hanya karena hubungan status sebagai alasan seperti saudara, orang tua, anak, kekasih, dan lain-lain. Hal seperti itu bukanlah termasuk dalam sikap yang memberi. Ingat, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memberi kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta imbalan atas apa yang kita beri. Kadang kita sering lupa, bahkan tidak sadar akan pentingnya saling memberi antar sesama dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab, diajarkan kita harus memberi terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Jadi pertanyaan, mengapa kita harus memberi? Alasan yang pertama yang kita memberi adalah, dengan memberi kita telah melakukan tugas kita sebagai anak Allah. Dengan memberi, orang-orang belum mengenal Tuhan dapat mendapatkan sebuah bayangan terhadap sifat-sifat kebaikan Tuhan kita melalui kita, sehingga dengan begitu mereka akan tahu bahwa Allah kita ada Allah yang baik dan nyata. Hal ini akan mendorong hasrah mereka untuk mencari mengenali Tuhan yang nyata dan Tuhan yang satu-satunya yang di dunia ini. Alasan kedua, mengapa kita harus memberi? Sikap memberi akan membuat kita kepada kehidupan yang harmoni. Saya kira kita sudah cukup tahu dengan alasan yang satu ini. Bayangkan apa yang akan orang lain perlakukan kepada kita jika kita memberi sesuatu kepada mereka. Apakah mereka akan membalasnya dengan sesuatu yang buruk? Saya rasa tidak mungkin. Justru orang lain pasti akan juga memberkati kita. Amin. Jika sebaliknya, orang kita beli itu membalasnya dengan sesuatu yang buruk, percayalah itu bukan salah kita. Namun ada yang salah dalam diri orang tersebut. Alasan ketiga, mengapa kita harus membeli?
untuk memuliakan nama Tuhan. Kita memberi, maka kita juga sedang memuliakan namanya. Kita mentaati apa yang diperintahkannya, yaitu memberi. Tentu dengan begitu Allah tidak melepaskan pandangannya dari kita, sebab kita sedang meninggikan namanya dengan mematuhi perintah-perintahnya. Otomatis Tuhan akan menyertai kita melalui Yesus Kristus, menuntun kita selama perjalanan hidup kita. Yesus Kristus akan menjaga hati kita agar kita tetap dapat bersuka cita, menikmati kehidupan yang telah diberikan hingga tiba waktunya. Sudahkah kita melakukan, menjadi pelaku firman tentang kita memberi? Seperti Alkitab ajarkan, jangan kita membeli dengan mengharapkan imbalan, tapi belilah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Artinya, kita memberi dengan hati nurani kita sendiri tanpa memikirkan dampak bagi kita. Sikap keegoisme sangatlah bertentangan dengan ajaran akan sikap memberi. Oleh karena itu, kita harus mengalahkan sikap egoisme kita terlebih dahulu. Kisah yang mengharukan tersebut menggambarkan maksud Yesus ketika Yesus berkata, belilah, kamu akan dibeli. Satu takaran yang baik yang dipadarkan, digoncang, tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam limbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Kita membeli karena Allah senang dengan kemurahan hati kita. Mendengar itu kita mungkin tergoda untuk berfokus hanya pada balasan yang akan kita dapatkan bila kita berbagi. Namun, kita akan salah arah apabila itu yang kita pikirkan. Yesus mengawali pernyataan tadi dengan berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang-orang yang jahat. Itu Lukas 6 ayat 35. Tujuan kita membeli bukanlah untuk mendapatkan sesuatu kembali. Kita membeli karena Allah senang dengan kemurahan hati kita. Kasih kita sesama mencerminkan hati Allah penuh kasih terhadap kita. Dalam hal apa saja kita pernah mengalami kemurahan hati Allah dalam hidup kita? Bagaimana kita dapat menuluskan kemurahan hati itu kepada orang lain? Kalau kita mau tahu berat suatu barang, tentu kita akan menimbang barang tersebut. Sebab fungsi neraca maupun timbangan adalah untuk mengetahui berat, ukuran, dan kadar suatu barang. Sehingga didapatkan ukuran atau kadar yang tepat. Timbangan yang baik akan menghasilkan ukuran yang baik pula. Nas ini mengingatkan kita, ukuran kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepada kita. Ini berarti besar upah atau berkat Tuhan berikan kepada kita ditentukan oleh cara kita memberi. Kita memberi dia ukuran macam apa yang kita memberi. Tuhan akan memakai ukuran yang sama untuk mengembalikan kepada kita. Dengan kata lain, kita sendiri menentukan kebesaran atau kekayaan kita. Yang menjadi pertanyaan dengan takaran apakah kita membeli selama ini. Apakah kita menginginkan hidup di level berkat yang lebih tinggi? Ubahlah takaran kita. Karena takaran kita pakai untuk membeli. Dan takaran itu pula Tuhan akan memberkati kita. Membelilah menurut apa yang kita dengar dari Tuhan. Bukan menurut apa yang kita rasa Tuhan katakan. Seperti Hana yang mandul bernasar kepada Tuhan. Untuk seorang putra yang mendapatkan Samuel. Setelah Samuel, putra sulungannya ini dipersembahkan kepada Tuhan.
Hana kemudian melahirkan 5 orang anak lagi. Ini bukan Tuhan yang memulai, melainkan Hana yang berinisiatif. Oleh sebab itu, jika kita ingin masuk ke dalam kebesaran yang Tuhan sudah sediakan bagi kita harus mengambil langkah yang pertama. Kita harus mendengar suara Tuhan, mentaati apa yang dikatakan dengan penuh iman. Ketidakpercayaan adalah pembunuh berkat. Yesus melakukan banyak mujizat selama pelayanannya di dunia. Tapi di kampungnya sendiri dia tidak mau melakukan mujizat satupun. Karena ketidakpercayaan orang-orang di sana. Ketidakpercayaan membuat Tuhan tidak mau mengejarkan kuasanya pada besar di hidup kita. Sebaliknya, mendengar suara Tuhan, mentaatinya membuat Tuhan bekerja. Iman membuat Tuhan bekerja. Kalau tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang sungguh-sungguh mencari Dia. Pertanyaan kepada Tuhan, apa Tuhan mau kita berikan sebagai buah sulung kita? Pada waktu Dia memberikan jawabannya kepada kita, ini berarti Tuhan sudah memposisikan kita untuk siap mendapatkan berkat di level yang kita belum pernah impikan sebelumnya. Tuhan sungguh rindu untuk membawa kita semua ke level dimensi yang lebih tinggi lagi. Tuhan kita ada Tuhan memberi kita pertambahan, tidak pernah pengurangan. Dia selalu menggenapi segala janjinya dengan firman-Nya sebagai batasannya. Amin Bapak Ibu. Lindungan firman Tuhan sampai di sini. Lalu kita masuk dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu dengan firman-Mu begitu indah. Firman-Mu mengajak kami selalu dengan langkah pertama ada yang memberi. Lewat kami memberi, maka kami akan diberi. Mulai hari ini kami akan mempraktekkan dengan firman-Mu. Karena janji-Mu tidak pernah gagal. Engkau selalu menepati pada janji-Mu. Seperti Hana yang mandul, ketika dia mempersembahkan satu-satu anak yang dia sayang, Engkau akan menggantikan menjadi 5 anak lagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lewat firman-Mu hari ini, kami harus mendengar apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami akan lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati pada hari ini. Engkau melihat banyak orang haus lapar pada firman-Mu pada hari ini. Banyak orang telah mendengarkan firman-Mu yang melalui hamba sampaikan pada hari ini. Ulurkan tangan-Mu perkasa. Engkau memberkati setiap orang-orang yang mengandalkan-Mu. Engkau memberkati setiap orang-orang yang selalu rindu pada firman-Mu. Engkau sembuhkan sakit penyakit mereka. Engkau buka jalan. Engkau juga menopang, menolong mereka saat ini mengalami berbagai penderitaan, mengalami berbagai tantangan hidup. Engkau ada di depannya. Engkau perisai. Engkau memberkati masa depan mereka. Apapun mereka kerjakan akan berhasil dan sukses. Apa mereka rindukan akan tercapai semuanya. Karena semuanya ada di tangan-Mu. Karena Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Gimana rasanya? Sudah diubahkan, kita semakin segar, amin. Dan lewat kebenaran firman Tuhan yang kiranya hidup kita semakin diubahkan.
Dan Bapak dan Ibu, setelah ini kita akan masuk dalam proses yang begitu indah, penyerahan anak. Jadi saya undang kita semua terus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mau dukung sebagai keluarga kerajaan surga GBI Gregory Robinson. Kita mau sama-sama bersuka cita. Ada satu keluarga yang berbahagia yang akan memberikan penyerahan anak pada hari ini ya. Ada yang tahu siapa? Nah, bapaknya adalah Benny, lalu mamanya Ana, dan anak itu bernama Velove Angelica. Nama indah banget ya. Nama-nama zaman sekarang tuh keren banget deh. Nah, jadi hari ini keluarga ini akan melakukan penyerahan anak. Kita masuk yuk dalam ibadah ini lebih lagi. Dan seperti dalam Alkitab yang tertulis Markus 10 ayat 14 sampai 15. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadanya dan jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dan saya percaya, kita semua percaya, Tuhan begitu senang melihat keluarga ini, Benny dan Ana yang menyerahkan Velove, dan kita percaya Tuhan memberkati keluarganya dengan lebih dahsyat lagi. Mari kita sama-sama kita menaikkan pujian ini seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku seluruh kehendak-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Masa depan yang indah bersediakan Tuhan. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Selamat untuk Benny dan Ana masuk dalam penyerahan anak. Shalom. Jadi hari ini kita semua berbahagia karena hari ini ada satu keluarga yang mempunyai iman yang kuat, kepercayaan pada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Mereka menyerahkan anaknya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini suatu tanda bahwa kedua orang tuanya punya iman sesuai Alkitab dia. Ini saya akan penjelasan sedikit tentang makna penyerahan anak. Jadi makna penyerahan anak itu pertama secara lahiriah, anak itu dinyatakan kepada sidang jemaat bahwa ia adalah milik Tuhan. Ia dihisapkan ke dalam keluarga besar kerajaan Allah.
Jadi kalau orang menyerahkan anak itu pada Tuhan, itu dia sudah menjadi kerajaan Allah. Nah, secara rohani, anak itu juga menerima berkat pemeliharaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 1, di situ mengatakan satu kisah, Hana juga menyerahkan anaknya namanya Samuel kepada Tuhan. Nah, jadi Hana pun melakukan terbaik, ya, menyerahkan anak kepada Tuhan. Kalau kita dilihat dari kisah Perjanjian Lama sama dengan Perjanjian Baru, Perjanjian Baru juga ada. Ya, jadi kalau kita dilihat di Lukas 2 ayat 22, di situ mengatakan juga Maria dan Yusuf juga melakukan perjalanan ke Bait Suci di Yerusalem untuk mempersembahkan Yesus di hadapan Tuhan. Nah, dan dua kisah inilah memperkuat bahwa Gereja Betel Indonesia melakukan penyerahan anak. Nah, jadi kita bisa lihat dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat 7 yang berbunyi demikian, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi kita dimanapun berada, ada kesempatan kita selalu mengajarkan anak-anak kita tentang ajaran Tuhan Yesus Kristus, supaya anak kita dari dini bisa mengerti firman Tuhan, memahami dan mengerti siapa Yesus itu. Itu sangat penting. Nah, kalau kita lihat Mazmur 127 ayat 3, di sini mengatakan, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, yang menjadi buah kandungan adalah suatu upah. Anak itu adalah suatu upah dari Tuhan kepada kita. Kalau kita lanjut lagi, kita lihat di Markus pasal 10 ayat 13-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus menjamah anak itu. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Yesus marah berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Jadi kalau kita menyalahkan anak kita pada Tuhan, berarti itu ahli waris kerajaan Allah. Anak kita ini sudah mendapat jaminan dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat yang ayat ke-15, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. 16, lalu ia memeluk anak-anak itu, memeluk anak itu berarti Yesus memeluk anak itu sambil meletakkannya, Yesus meletakkan tangannya kepada anak itu dan memberkati anak itu. Luar biasa ya, kalau kita menyalahkan pada Tuhan, Tuhan memeluk anak kita, menjamah anak kita, dan memberkati anak kita, bahkan mentumbang tangan pada anak kita. Nah, ini satu pewaris ya kerajaan Allah. Kita tahu bahwa Tuhan itu senang sekali kalau orang tua memiliki iman sesuai apa yang Tuhan katakan. Seperti pada hari ini bisa penyerahan anaknya pada Tuhan, itu luar biasa.
Nah, kalau kita lihat lagi di Lukas 18 ayat 16, tetapi Yesus memanggil mereka berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Ya, sama juga dengan Matius 9 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halang mereka datang kepadaku, sebab orang seperti itulah empunya kerajaan surga. Berarti anak kita adalah pewaris kerajaan kalau kita menyalakan anak kita pada Tuhan. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Saya akan pertanyaan kepada kedua orang tuanya. Nama ayah dari anak itu namanya Beni, dan nama ibunya namanya Kaslina. Dan pertanyaan dari saya, adakah saudara mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa Velof Angelica adalah milik Tuhan, dan untuk itu dia patut diserahkan kepada Allah, menerima berkat, perlindungan, dan anugerah Allah? Amin. Pertanyaan kedua, apakah saudara percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menerima Velof Angelica dan memberkati Velof Angelica? Amin. Nah, adakah saudara di hadapan Allah, jemaatnya, bahwa saudara akan mengajar, mendidik, membina, membimbing, memelihara Velof Angelica dengan firman Allah agar dia tetap menjadi waris kerajaan Allah? Amin. Jadi sudah jawaban dari kedua orang tua, semua sudah berjanji bahwa dia aminin, bahwa dia akan bertanggung jawab pada anak yang menyerahkan kepada Tuhan itu. Oke, sekarang kita langsung, saya akan kalau berdua berdiri ke depan saya. Nah, saya akan mendoakan dekat dikit, nggak apa-apa. Saya akan mendoakan kedua, ya, terutama anak kamu dulu ya, doain. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menyerahkan Velof Angelica ini. Sekarang namanya sudah mengganti menjadi nama Fania, artinya hadiah dari Tuhan. Ke dalam Allah yang hidup, maha kuasa, supaya menjadi milik Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat rohani, badani turun di atas Fania ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang umurnya sampai masuk kerajaan surga selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, saya akan lanjut lagi mendoakan kedua orang tua, karena kedua orang tua ini mempunyai iman yang luar biasa, menyerahkan anaknya pada Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kau melihat kedua orang tua ini sudah menyerahkan anaknya kepadamu. Dia sangat percaya ketiga anaknya saya serahkan padamu menjadi milikmu. Nah, pada saat ini Tuhan, saya serahkan kedua orang tua ini, bila Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan Allah. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan juga menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sekarang akan penyerahan penyerahan anak. Silakan pada ini. Ya, selamat. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri untuk
acara penyerahan anak ini, dan kita semua bersyukur untuk semua kebaikan dan pemeliharaan Tuhan untuk keluarga Benny dengan Nana dan anaknya hari ini. Baik, kita akan akhiri dengan doa penutup. Bapa, kami berterima kasih bahwa saat ini pun kami sangat bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang sangat kami banggakan, dan kami terlebih percaya bahwa kasih pemeliharaan penyertaan Tuhan ada dalam keluarga Benny, Nana dengan anaknya hari ini, yang mereka sebagai orang tua yang beriman kepadamu menyerahkan anaknya kepadamu, dan kami percaya bahwa setiap firman-Mu ya dan amin yang akan Kau curahkan dalam keluarga Benny dan Nana dengan anaknya akan terus bertumbuh di dalam pemeliharaan-Mu, di dalam pelindungan-Mu, di dalam kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Benny, Nana, berkati anak akan bertumbuh di dalam takut akan Engkau, dan Tuhan memberkati untuk usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh-Mu berlimpah-limpah. Dan kami percaya mereka semakin giat, semakin setia kepadamu, dan semakin rajin untuk sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kasih setia Tuhan jauh bersama dengan kami sedang jemaat-Mu, dan kami percaya bahwa damai sejahtera di Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya. Selamat. Anak, selamat. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.